Ya, ketahuan nanti saya lihatin tuh. Waduh, boleh nih, berarti ada slide-nya nih Mas ya? Ya, ya. Oke, boleh Saya silakan. siapin slide. Oke, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya share aja sendiri ya. Saya udah tambah-tambahin soalnya. Boleh Boleh minta Mas. izin saya share. Oke, nah ini saya udah tambahin beberapa. Jadi Pak Anies Mata, terima kasih atas undangannya ya. Babe, Bang Iwan ya. Salam kenal juga dari junior. Saya juga suka bikin mural itu. Muralnya dari grafik pakai komputer bikinnya. Oke, jadi baik saya lihat ini grafik ya. Grafik ini tren mural. Saya menggunakan kata mural aja. Jadi saya menggunakan drone emprit itu alat ya untuk memonitor lah percakapan itu sebetulnya di Twitter, Facebook, Instagram, YouTube dan berita online. Nah, untuk mural ini saya gunakan cuma dari berita online sama Twitter saja. Tapi dalam waktu yang singkat ini saya share yang di Twitter karena itu paling rame ya, itu menarik. Jadi kalau kita lihat, saya dapat data itu sejak awal isu mural rame. Kira-kira itu tanggal 11 ya, setengah 11. Ini tanggal 11 itu ada mural yang dipanggil. Nanti saya lihatin seperti apa ya muralnya itu. Cuma dari tren ini menariknya adalah dari mural ini yang dipanggil, kemudian kita bisa tahu nggak lama kemudian apa yang membuat naik. Ya. Mural dipanggil waktu itu kan ada gambar apa ya, saya lapar kayak gitu ya, semacam itu ya. Terus kemudian dihapus, itu udah viral. Kemudian itu memicu ada mural lagi berikutnya, yaitu Jokowi 404 not found. Kenapa ini menarik? Karena ini gabungan ya. Gabungan kalau Babe tadi cerita budaya yang paling tua itu kan mural ya di gua. Jadi ini mereka yang gambar ya di gua juga kan di kolong jembatan digabungkan dengan teknologi yang tidak banyak orang tahu. 404 itu artinya apa? Jadi waktu itu saya lihat 404 not found itu saya langsung paham. Saya orang IT. Jadi di dalam IT itu, Babe itu lucu ya. Ada kalau kita membuka satu website, situs, halaman, dan kemudian kalau servernya bilang halaman yang kamu buka itu nggak ada, itu dia ada kode. Jadi komputer itu pakai angka. Kodenya adalah 404. Ya. Kemudian bilang not found, dokumen not found. Nah, waktu itu kemudian kok nggak ada yang jelasin ya gitu. Kemudian saya tweetkan di Twitter. Inilah maksudnya 404 not found, tapi saya nggak relate ke mural ya. Saya ceritain awalnya. Di 404 not found itu ceritanya adalah awal internet dibangun oleh orang namanya Tim Berners-Lee. Ini bukan sebuah tim. Tim itu nama orang ya. Timothy ya, Timothy. Tim Berners-Lee sama temennya. Itu di Swiss ya. Kemudian ada satu ruangan. Nah, ini legenda. Bisa benar bisa enggak. Tempat dia bekerja membuat teknologi browser internet supaya kita bisa melihat situsnya Gelora, situsnya berita itu yang bikin dia. Browser itu yang bikin dia. Itu di satu gedung di lantai 4, kemudian di ruangan 404 gitu. Waktu itu ya si Timothy ini dia tugasnya adalah orang IT, dia membuat satu sistem ketika orang di kantornya mau mencari dokumen, dia langsung minta ke tim, ya tim itu. Dan kalau dokumen itu nggak ada, dia kasih bilang pakai pakai email saat itu, ya dokumen nggak ada 404 gitu, atau pesan dari ruangan 404 dokumen nggak ada. Nah kemudian itu jadi satu legenda tentang munculnya kode 404 ini. Tapi bisa benar bisa enggak ya gitu. Nah itu di situ. Nah karena itu ketika saya melihat siapa yang buat mural 404 itu kok dia ngerti IT ya. Jadi ini gabungan bukan orang IT, bukan bukan seniman biasa dia menurut saya. Dia seniman yang mengerti teknologi. Dia seniman kontemporer ya. Dia bisa menggambar dan menggabungkan teknologi yang baru yaitu 404. Nggak banyak orang tahu itu sebetulnya. Kita menggunakan setiap hari, kita gunakan HP, kita gunakan hampir setiap hari kita sebetulnya komputer kita mengakses 404, tapi kita nggak tahu itu. Dan ini yang bikin seniman, dia ngerti. Makanya inilah yang kemudian bikin menarik itu ya. Jadi orang jadi tertarik. Oh, gabungan antara anak milenial ya, anak terbaru, orang teknologi dengan seni. Nah, di sini kita lihat nih, saya ya. Jadi kemudian dia naik tinggi dalam periode ini, rame 404 dan seterusnya sampai tulisan saya itu cuitan saya di Twitter 404 maknanya itu apa ada di media-media itu dituliskan. Jadi orang paham asalnya.
Oke, itu kemudian selesai 404 mulai turun, tapi nggak turun sama sekali, masih terus jalan. Muncul lagi berikutnya ada mural-mural yang lain. Ini ada mural di Borneo. Mural Borneo itu gambar nanti apa itu ya kayak karena itu sudah bukan hanya gambar saja, tetapi wujud dari protes sosial, protes lingkungan, ya, protes lingkungan. Jadi merebet kemana-mana intinya, ya. Kemudian turun, biasanya tuh sehari dua hari. Isu itu biasanya sehari dua hari tiga hari. Ini cukup lama ini. Bisa sampai mulai dari tanggal 13, 14, 15, 16, 17 nih. Cukup lama sebetulnya. Jadi ini menarik. Buat saya ini menarik karena cukup lama dia bisa bertahan. Turun, naik, kemudian turun lagi. Nah ini bayangan saya awalnya mungkin turun lah, udah sebulan atau berapa itu 15 hari biasanya turun gitu. Ternyata enggak. Ini ada terus. Setiap saat ada terus nih mural. Ini percakapannya itu cukup tinggi. Itu sampai di bawah rata-rata ini berapa nih tel ini? Sekitar 5.000. 5.000 percakapan sehari aja. Itu udah sangat tinggi itu. Udah lumayan tuh. Karena nggak hilang sama sekali. Jadi mural ini jadinya endemik nantinya kalau nggak ditangani dengan baik. Ya, kalau penanganan selama ini seperti sekarang dari pihak kepolisian misalnya perlawanan apa itu misalnya perlawanan ya itu akan datang terus karena ini seperti yang Babe ceritakan tadi bahwa ini kan awal peradaban manusia ya di gua-gua itu. Jadi ini kita melawan awal peradaban. Jadi susah. Benar tadi ceritanya harus pakai cara yang lebih cerdas ya Bang Iwan ceritanya cara yang harus cerdas menghadapi ini. Waktu itu saya usulkan sebetulnya bukan 404 gitu. Tapi ada kode saya lupa kodenya berapa 100 apa intinya itu sukses. Jadi Jokowi itu berhasil. Nah, gitu. Kalau seandainya bisa dihadapin dengan teknologi yang cerdas ya nggak perlu dihapus, nah itu malah menarik. Nah ini awal. Tadi kan trennya ya, jadi tren. Nah sekarang yang paling muncul di awal itu ini kira-kira tanggal 11 Agustus. Ya mungkin pada ingat gambar ini ya, gambar si tikus nih. Tikus tulisannya apa sih tikus ini? Bentar nih ya. Nah, oh ya ini dipaksa sehat di negara yang sakit. Lupa teksnya apa. Ini awalnya. Ya, ini yang kemudian dihapus, kemudian inilah yang saya tangkap ya. Mural ini sebelumnya sudah ada mural lagi yang Tuhan aku lapar itu ya kan ada, tapi lama itu nggak menimbulkan gejolak yang tinggi. Yang ini kemudian tinggi ditambah dengan 404 baru kemudian dapat the momennya. Ya, dihapus aparat, kemudian itu tanggal 13 mulai muncul. Ini yang ini 404 gitu. 13 mana gambarnya 13 itu atau 14 ya saya lupa itu antara 13 dan 14 itu loh yang kemudian foto Jokowi 404 phone itu ya. Kemudian nah 19 yang ini ya mural tentang ladang atau kebun sawit ya ini kan kayak mural dari atas. Mural yang kecil aja dihapus ya, nah ini nggak dihapus lah itu kira-kira gitu. Ini luar biasa, retweetnya sampai 11.000, ya. Like-nya sampai 29.000. Ini usernya si Edi Maha ini, ya gitu. Dan seterusnya kita lihat nih, mural mewabah di Tangerang dan seterusnya. The rest is history. Ya, jadi kalau saya lihatnya gitu. Jadi sekarang ini sudah jadi history dan jalan terus. Kalau nggak ditangani dengan bagus, mural akan ada terus gitu. Dan biasanya setiap ada penghapusan itu adalah power baru. Ya, setiap mural dihapus itu adalah kayak bensin baru buat perjuangan. Makanya ini harus hati-hati. Saya kira pemerintah harus hati-hati. Setiap kali dihapus itu semangat baru. Makanya ini ya kalau nanti ini dibiarin saja, ini bisa lama-lama turun. Orang bikin mural segala macam, udah biarin akhirnya nggak ada letupan-letupan lagi ya, kok dibiarin ya, dicuekin ya, dari sama pemerintah. Orang akhirnya ya udah nggak ada lagi menariknya. Orang menggambar itu berharap supaya dihapus, dengan dihapus malah senang dia. Ya, jadi kalau mau dihapus lagi, oh senang lagi, nanti akan naik terus, nggak akan habis nanti. Gitu. Makanya sekalian nanti ini masukan juga ya buat pemerintah supaya berpikir baik-baiklah ketika menghadapi mural. Begitu dihapus itu seperti nyiram bensin. Ya. Oke, saya lanjutkan yang tadi mural-mural Dina. Ini kalau kita kombinasikan semua dalam periode saya bikin 1 bulan terakhir, inilah mural-mural di dinding Indonesia plus 62. Ya. Mulai dari yang dipaksa sehat di negara yang tadi ya, dan seterusnya inilah gambaran-gambaran mural yang tidak akan bisa kemana-mana itu nantinya. Nah, sekarang kita lihat petanya bagaimana orang di media sosial itu bercakap tentang moral. Gitu. Ada pro dan kontranya enggak. Gitu. Nah, ini kalau saya lihat itu mereka bersatu ini ya.
Dan kalau kita lihat dari kalangan mana? Coba dilihat nih. Area julid. Area julid itu akun tadi itu saya lihat 1, sekian juta di Twitter followernya ya. Luar biasa besar. Jadi bisa dikatakan akun netral ya karena dia sukanya yang julid-julid, yang lucu-lucu itu. Dia apolitis ya. Dan setiap kali dia ngeposting itu banyak sekali yang retweet, yang like ya. Terus kemudian Greenpeace aktivis ya. Greenpeace itu aktivis. MRCI page. Nah, ini tadi ada di MRCI page. Ini yang pertama. Nah, ini nih si ya, ini dia yang pertama kali. Dia termasuk pertama, mungkin sebelumnya sudah ada, tapi dia yang membuat mural itu di retweet sampai 7.000 kali, disukai 28.000 kali. Banyak sekali. Jadi MRCI itu apa ini? Meme Enrage Comic WKWK Land. Jadi dia nggak nge-follow siapapun, ya, luar biasa. Tapi follower dia sampai 385.000. Ya, dia termasuk awal. Bisa dikatakan ini dari oposisi itu apa enggak? Ini dari user biasa gitu kan. Dan mereka yang suka yang jadi nggak bisa dibilang bahwa ini orang-orang yang pembenci pemerintah apa enggak. Ini netizen kalau saya lihatnya. Ya. Nah, ini lihat nih MRC page ini. Kemudian area julid ya. Greenpeace itu kan dari luar. Nah, kalau kita cari misalnya akun oposisi yang katakan selama ini selalu kontra sama pemerintah itu di mana? Nah ini ada Gelora nih. Di Gelora di sini pusatnya nih. Kemudian ada Demokrasi Bodong. Kemudian juga ada akun oposisi ya, mungkin di sentral. Biasanya yang oposisi di sentral ini. Tapi kalau dilihat ini di media, ini media-media berkumpul kan. Kemudian jadi kalau saya lihat ini ada berbagai macam elemen netizen ya, saya nggak bisa bilang masyarakat, elemen netizen yang kemudian mereka menyuarakan moral, tidak hanya dari satu kelompok saja yang katakan selama ini kelompok yang kritis atau mungkin selalu kontra sama pemerintah, enggak gitu. Dari mana pun. Nah ini kalau dilihat gambarnya, mereka saya lihatin dari gambar apa tuh avatar ya, avatar biasanya kan kebayang ya dari gambar ini. Il Jones ini dia bicara tentang mural tapi di luar. Ini kan gambarnya gambar K-popers ya. Nah ini area julid tadi. Kemudian nah ini Gelora termasuk yang paling atas. Saya nggak tahu Gelora itu dari Partai Gelora bukan ya? Mungkin nanti ada yang bisa klarifikasi di sini. Greenpeace, CNN Indonesia, Tempo ini media kan. Nah Budi Setiarso ini media dari ini Dimaha dan banyak akun-akun yang lain. Ya, Yunato Wijaya, Teddy Gusnedi. Nah, mungkin di sini termasuk yang kontra ya, kontra terhadap pemberitaan tentang mural. Tapi kalau kita lihat di peta nggak besar, kecil sekali. Nih anak kolong dan Teddy ini sedikit sekali kalah dibandingkan dengan mereka yang benar-benar mengangkat ya isu mural ini. Oke. Nah sekarang terakhir ini, nah gambarnya belum jelas. Nah ini, bagaimana emosi netizen? Netizen paling besar itu nomor satu adalah fear. Dia menggambarkan ekspresi mereka di dalam cuitan-cuitan itu, dan ekspresi yang paling sering muncul adalah ketakutan. Ya, menarik ini ketakutan. Beda kalau waktu soal trust kecil ya, trust nggak terlalu banyak muncul, jadi lebih banyak ketakutan. Jadi ada ekspresi takut yang disampaikan oleh netizen ketika dia ngangkat tentang moral. Ya. Takutnya mungkin ya dia merasa tidak bebas ya, mungkin persepsi mereka represif semacam itu kan tindakan-tindakan yang membuat mereka takut berekspresi, takut menyentuhkan pendapat gitu nih. Itu paling besar dominan. Kemudian yang kedua adalah sadness, sedih. Jadi sedih melihat realita, sedih melihat katakan bangsa ini seperti ini, kok seperti ini ya gitu ya. Moral aja kok sampai takut, sedih saya lihat moral aja takut gitu. Kemudian surprise. Jadi kayak ya tadi misalnya sama gini aja takut gitu kan. Sama yang tadi mural pertama kan. Jadi dia tuliskan sama gini aja takut gitu. Cuma itu aja, tapi dia mendapatkan 28.000 retweet itu yang mural yang dipanggil tadi ya, yang dipaksa sehat di negeri yang sakit tadi itu. Jadi ada surprise. Bagaimana misalnya katakan aparat itu kok takut gitu ya, hanya dengan moral gitu. Nah, baru kemudian marah. Jadi kemarahan itu nggak besar. Ya, kemarahan itu nomor 4. Tapi cukup dominan. Nomor 3 ya. Nomor 5. Yang ini menarik, joy. Jadi moral itu meskipun takut, tapi masyarakat happy gitu. Dapat hiburan mereka.
Jadi kalau bayangan saya ini, kalau misalnya menggunakan tindakan represif atau kemudian berharap misalnya ketika dihapus itu kemudian ada efek jera, rasanya kok sulit ya. Karena malah happy gitu. Ketika dihapus malah happy, ketika dihapus malah mahasiswa yang di Jogja kan bikin lomba kan, bikin lomba. Nah tadi kalau nggak salah Pak Anies Mata mau bikin lomba juga, tapi dalam kreativitas ya. Jadi ada joy baru, ya, ada joy baru. Jadi ini nggak akan habis. Jadi ini nggak akan habis karena ada unsur fear. Fear itu adalah emosi. Mungkin Mbak Be nanti bisa cerita. Fear itu kan bisa membuat orang yang seorang ibu yang tadinya nggak mampu bisa lompat jauh menyelamatkan anaknya di rumah yang kebakaran misalnya. Contoh itu kan fear. Jadi fear itu apa ya? Benar-benar bahan bakar yang luar biasa buat orang bisa bergerak. Ditambah dengan joy. Jadi takut dan gembira. Oke, saya kira demikian dari saya. Ya, sebagai bahan, saya pikir saya menarik, saya pengen banget dengar ya dari Mbak Be dan Bang Iwan ini untuk bisa mengkaji lebih dalam dari segi budaya. Terima kasih.